Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Prasetya, selaku founder dan CEO dari PT Kui Indo Fishkin. Dan ini adalah best partner saya di PT Kui Indo Fishkin, Fadel Muhammad Bolkia, selaku co-founder dan CMO PT Kui Indo Fishkin. Oke, kita berangkat dari sebenarnya kegagalan penelitian saya pada waktu skripsian ya. Kita waktu itu meneliti soal kolagen. Nah, kemudian di situ kita gagal, akhirnya banting setir tuh. Meneliti kandungan nutrisi dan keamanan dari produk kulit ikan. Nah, dari situ akhirnya kami berinisiasi bersama Fadel waktu itu ya, ada dua partner kami lainnya untuk membicarakan mulai untuk membuka usaha ya di bidang perkulineran. Kayak saya tertarik karena memang kadar nutrisinya dari kui ini ternyata jauh lebih besar ya, jauh lebih baik dengan jenis-jenis produk-produk sejenis lainnya. Berangkat dari skripsi dan sebenarnya keresahan kami sih terhadap angka konsumsi ikan di Indonesia itu yang ya sangat rendah ya, bisa terbilang sangat rendah kalau kita lihat dibandingkan dengan potensi perikanannya. Kita start itu kan modal ini ya, patungan ya, modal pribadi, dan kita narikin teman-teman yang patungan berempat kan, awalnya berempat. Iya, berempat. Patungan, kemudian 250.000 ya per orang. Ya, 250.000 waktu itu. 250.000 per orang. Kemudian kita tahu ya pada waktu itu kebutuhan kita apa, dan kita mau apa ya, scale up seberapa besar, kebutuhan modal seberapa besar. Nah, akhirnya kita buka lah ini ya, investor kecil-kecilan lah, ya kerja sama investasi sama teman-teman. Masih teman terdekat juga, tapi yang untuk invest. Iya, yang investasi, bukan investor besar ya, bukan investor, tapi teman terdekat. Nah, mulai dari situ pelan-pelan kita coba bootstrap ya. Kita ngembangin ini ya sekaligus ini sih apa ya, diputar kembali. Dari profit hasil keuntungan itu diputar kembali untuk nambah aset ya. Sekaligus ada inkubator ya. Inkubator dari IPB sama Brawijaya. Jelas ya, kalau misalkan ngomong pas kita perkuliahan, pertama nggak ada gambaran mau bisnis, nggak ada gambaran, cuman diajak waktu itu sama Bagas juga ada ide, ini kayaknya cocok nih udah bisnisin, apalagi kita sempat lomba-lomba kewirausahaan. Akhirnya pas lulus langsung tertarik ke situ, kayaknya asik nih untuk bisnis. Nah, awalnya jalan bisnis ya pasti bisnis penuh dengan ketidakpastian, juga pendapatan yang nggak tentu, bahkan nggak dapet sama sekali pun pernah gitu kan. Agak dilema, tapi emang suka gitu, emang suka ini. Dan sebenarnya pas awal-awal mulai juga disambi lah sama pekerjaan lain. Waktu itu sempat karena ikut orang tua juga kerja, tapi nggak lama, cuma sekitar 3 bulanan lah, karena ngerasa nggak mungkin ngejalanin dua-duanya. Pasti salah satunya akan ada yang di nomor duakan lah. Jadi habis itu saya mutusin untuk resign dari kerjaan, dari karyawan, untuk fokus aja di kui, karena yakin kui ini bisa berkembang lebih jauh dan bisa juga apa ya, membawa kebermanfaatan lah ke lingkungan, karena kita ngerasain banget kita bisa memberikan penghasilan walaupun nggak banyak ke orang-orang terdekat lah, minimal ke keluarga sendiri yang bisa ngebantu usaha. Itu jadi ada kesenangan tersendiri, jadi kayak ya udah, itu yang membuat makin yakin aja sama kui untuk ke depan terus. Kalau saya dari awal ya, kenapa kok langsung? Ya jujur emang awal itu saya sebenarnya ya mulai usaha dan ngajak teman-teman itu ini apa sih sebenarnya, nunggu pada waktu itu ya, itu nunggu ijazah. Kan kita itu yudisium dulu, baru setelahnya kita nunggu ijazah. Nah, di situ ada masa vakum lah. Saya salah satu orang yang apa ya, yang nggak suka ini apa namanya, nggak ngelakuin suatu hal gitu, kayak jenuh ya dengan nggak ada project yang harus dikerjain. Akhirnya dari situ mulai kui itu nggak sengaja. Dan sebelum itu sebenarnya
kalau untuk ngelamar di perusahaan yang sesuai ini ya, yang sesuai background itu belum coba sih. Tapi dulu pernah ngelamar sempet, itu pun karena memang tujuan saya, misi saya satu, pengen ini apa sih namanya, tahu sistem bisnis yang dibangun sama perusahaan tempat saya kerja itu. Dulu saya sempat dagang kebab, nah itu memang saya pengen tahu sistemnya. Dia dari mulai sistem apa namanya, pergajiannya gimana ke karyawan, terus controllingnya seperti apa, dan lain sebagainya lah, seperti itu. Nah kemudian memang akhirnya di tengah-tengah pun juga muncul dilema lagi. Cuman kadang malah justru ini sih, Fadel kadang sering reminder ke saya. Ya, karena saya ngajak ya lah, kok kita yang mau keluar gitu. Ya pasti ada di situ di tengah-tengah ya. Nah cuman mungkin pas apa ya, ketika ngelihat pertumbuhan Kui begitu signifikan ya, kami rasa ya dalam 2 tahun, hampir 2 tahun ini ya timbul keyakinan lagi bahwa ya suatu saat pasti akan menjadi ini, akan terbayarkan semua yang udah kita ikhtiarkan lah. Ya. Dan memang misinya memang harus kuat sih. Memang emang awalnya juga misi saya pengen inilah, kalau kata Rasulullah tuh manusia terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat ya. Ya mungkin salah satu jalannya adalah jadi pengusaha gitu kan. Mungkin lewat jalan ini kita semakin banyak manfaat ke orang-orang sekitar ya khususnya. Jualan kalau saya pribadi sih nggak ada, jujur nggak ada. Basic saya sama tim berempat tuh cuman apa namanya, kita sering ikut lomba tentang kewirausahaan, tapi kalau untuk basic menjual produk secara langsung atau bikin usaha secara langsung tuh belum pernah. Jadi kayak pas lulus kita bangun usaha ini emang benar-benar bisnis pertama kita. Gitu di semua pengelola tuh kayak gitu. Kalau saya sebenarnya emang sering jualan. Oh gitu. Sering jualan pas ya dulu mungkin teman-teman terdekat saya yang tahu ya. Saya mulai dari awal maba tuh udah mulai belajar jualan roti, donat. Itu sebenarnya nggak buat sendiri tapi ngeresell ya. Saya tahu ngelihat peluang karena donat nanya langsung ke tukangnya gitu. Oh ternyata ada margin di situ. Saya apapun saya jual. Itu donat, sepeda juga saya mulai dari yang ya belasan ribu rupiah per hari sampai yang ratusan ribu saya pernah itu. Dari reseller donat tuh. Donat sama sepeda ya, yang sepeda. Yang mungkin marginnya cukup gede ya profit bagi seorang mahasiswa pada waktu itu. Jadi sorry Mas, ini kan udah jalan 2 tahun, berarti kan sempat ngelewatin pandemi ya. Kita mulai di awal pandemi. Justru malah di pandemi kita baru start. Jadi tantangan ya. Awal-awal pandemi. Iya. Oke, berarti di mana orang-orang lagi pada insecure, Masnya malah coba buat usaha. Harus. Tantangan tersendiri sih. Tantangannya pun double. Iya. Kalau saya pribadi sih ya manusiawi lah ya. Pasti ada sih di saat-saat seperti itu. Ya di saat mungkin terpuruknya kondisi perusahaan ya. Apalagi momen ya ketika katakanlah memang CEO kan ya. Tapi kan ternyata ya, nggak eksekutif everything. Everything kita kerjain. Kok kita mungkin kita bisa mulai dari awal pagi banget gitu ya kan sampai sore, tapi hasilnya kok kayak belum imbang gitu ya. Ya tapi kembali lagi ke misi utama sih. Kalau memang cuan yang dicari ya pasti ya mendingan kerja aja lah. Tapi kalau memang cuan nanti dulu lah, tapi kebermanfaatan dulu yang kita kejar ya. Insya Allah itu bisa menguatkan sih. Kalau Mas Fadel pernah ada di titik itu nggak tuh Mas? Pasti pernah, kalau kepikiran pernah. Cuman ya balik lagi kepikiran doang. Cuman terbesit. Ketika ya benar sama, ketika memang kondisinya lagi tidak memungkinkan, tapi balik lagi apa yang menjadi tujuan awal itu yang akan menguatkan sih. Karena kalau kita ngomong jadi pengusaha nggak mungkin kita minta tiba-tiba langsung sukses. Hampir semua pengusaha pasti di awal ngerasain dulu terpuruknya. Itu kayak ibaratkan step yang harus dilewatin, nggak bisa dilongkap. Jadi semua pengusaha pasti pernah ngalamin itu. Ya memang ya ini saatnya Kui merasakan itu sebelum kita bisa lompat lebih jauh. Kita kan harus jatuh lebih kencang dulu sebelum mantul lebih tinggi gitu kan. Iya. Oke, siap. Berdiri mulai start itu di September 2020.
tepatnya tanggal 26 lah ya, hampir 2 tahun ya. Mulai dari kita, ya pasti selalu ya, namanya bisnis kita akan selalu dihadapi dengan sesuatu yang nggak pasti. Itu pasti terjadi di usaha ya, sesuatu yang nggak pasti pasti ada. Mulai dari bahan baku ya, kita waktu itu trial berapa kali deh. Iya, sering lah. Sering ya. Ya, di bahan baku kulit itu kita mulai dari treatment perendamannya, kita gonta-ganti apa ya, perendam larutan itu, larutan yang apa, rempah-rempahnya. Kemudian sampai media pengeringannya, itu sangat-sangat apa ya, sangat krusial ketika proses jadi produk pas digoreng itu. Sampai kemudian kemasan. Nah, di kemasan ini kita juga punya cerita. Kita nggak, ya kalau sekarang ngelihatnya kui kayak apa ya, glowing banget ya, glamor ya. Nah ini sebenarnya hasil dari ketika kita nerima komplain justru dari salah satu mitra kami, mitra reseller ya. Waktu itu kita dapat cukup besar orderan. Nah kemudian di situ kita dikomplain karena memang usia simpannya. Emang kita start itu nggak langsung kayak gini, nggak langsung sekonyong-konyong kita pakai aluminium foil kan. Dulu awal kita mulai itu pakai kemasan plastik ya, plastik waktu itu ya, plastik berlapis kertas. Nah itu usia simpannya sangat sebentar ya. Nah kemudian dari situ baru berangkat kita rubah ke yang saat ini aluminium foil. Kemudian pelan-pelan sih waktu itu nggak langsung ke aluminium foil, kita masih pakai paperless juga. Diffuse nitrogen juga pas usia berapa usaha? Di tahun berapa? Ya 2021. 2021 ya, baru sekitar setengah tahun lah baru kita bisa main ini apa namanya, untuk memperpanjang daya simpan kita pakai nitrogen juga. Sebenarnya kan dulu waktu skripsi itu kan kita ada ini juga ya, penelitian yang namanya organoleptik. Di situ itu diuji juga dari mulai kita apa, rasa ya, rasanya, teksturnya, sama apa ya, apa yang namanya, penampilan itu udah ya, kita udah ngelihat oh ternyata ini layak untuk terjun ke market. Nah baru setelah itu kita rombak lagi untuk lebih daya tariknya ditingkatkan ke market tuh gimana. Sebenarnya dulu orang-orang terdekat ya kita ya, Iya, kita juga deket batas story WA gitu kan. ya Pasti ya kita mulai dari orang-orang terdekat. Kita sekarang kan zamannya sosial media apalagi ya. Orang gampang jualan cuman bermodalkan di-upload di sosmed, di WA, atau ditawarin di ya teman-teman sekitar. Awalnya pasti kita bikin pre-order dulu dengan membawa produk ini, karena produk ini juga sebenarnya bukan produk yang udah banyak di pasaran ya. Masih beberapa brand, jadi orang dengar kata keripik kulit ikan, apalagi salmon, itu banyak yang langsung tertarik. Ya, jadi dari teman-teman itu udah mulai, ya apa nih beli, pesan-pesan, pre-order, karena kita basisnya masih pre-order, kita nggak stok barang. Nah mulai dari situ pelan-pelan baru kita coba meluaskan pasar lagi lewat marketplace, lewat kemitraan reseller, ada dropshipper dan lain-lain. Berarti modal awal itu karena sistemnya PO ya? Sistemnya PO. Bener, PO itu ingat banget. PO pertama dan itu mendapat respon yang cukup baik ya dari berapa orang tuh yang yang ikut PO tuh mas? Di awal tuh ya? Di awal kita masih ingat PO itu masih 100 pieces kita buka dan itu langsung habis dalam waktu berapa hari masih ingat nggak? Iya, kalau nggak salah 3 harian ya. Di awal pertama PO kui ini 100 pembeli tuh langsung ya, 100 pembeli kurang lebih. Kui itu sebenarnya karena kita dulu ngobrol-ngobrolnya soal bisnis ini tuh di Malang ya. Waktu itu dengan satu teman saya lagi kita ngobrol soal brand ya. Apa kiranya yang mudah diingat nih sama arek ngalam nih biasanya. Biasanya arek Malang itu dia bolak-balikan kata kan. Kalau nah kita biasanya anak Malang itu identik ketika ngajak temannya dia bilang kui rek gitu. Nah, makanya kita lahirlah nama kui, dan kui ini juga kalau kita apa ya kaitkan dengan kulit ikannya, ini akronim dari kulit iwa sebenarnya. Jadi KUI ya, kulit iwa, kui. Kuinya itu ya biar mudah teringat di ini ya, di mindsetnya anak-anak Malang pada saat itu. Sampai hari ini nih, kui ini pernah milestone yang terpecahkan berapa piece nih? Terpecahkan awal cuma 100 tuh. Ya. Sampai hari ini udah. Sampai hari ini yang terjual ya. Udah lebih dari 5.000 kayaknya kalau sampai hari ini. Kalau berapa persisnya? Satu periode gitu? Oh, satu periode ya. Per bulan itu untuk saat ini kita masih di angka ini sih.
1000 sampai 1200-an lah per bulan. Per bulan. Iya, yang tertinggi ya. Ya kalau untuk produk kita sendiri ya, untuk secara digital, sosial media kita udah bisa dibeli di marketplace, kita ada di Tokopedia, Shopee. Tulis aja nanti keripik kulit ikan salmon kui, merek kita kui, itu insya Allah nanti akan tampil juga di halaman terdepan, gampang bisa nyarinya. Terus kalau misalkan nggak lewat marketplace, kita juga ada di beberapa retail ya, ada toko oleh-oleh dan toko modern. Yang terbaru kita ada di M Block Market, yang daerah Jabodetabek mungkin tahu ya, M Block Market itu baru buka. Terus terdekat kita juga akan ada di Hypermart ya, jadi bisa nanti temuin di sana. Terus juga di toko oleh-oleh sih yang utama, di beberapa kota kita udah ada, Jakarta, Bali, Jember, Malang, Batam, dan masih banyak lain. Jadi mudah untuk ditemukan. Oke, tinggal nanti kunjungin aja langsung ke @kulitikan.id atau langsung ke website kami juga ada www.kuifiskin.com. Pesan buat kalian yang saat ini sedang memulai ya atau sedang merintis usaha, tiga hal paling enggak yang harus kalian punya. Yang pertama itu adalah ketekunan ya, karena memang ini salah satu jalan bagi kita semua yang lagi usaha. Kalau nggak tekun ya apapun itu, kalau nggak tekun nggak akan maksimal. Yang kedua adalah kalau bisa kita melakukan di bidang usaha ini memang passionnya kita bener-bener suka, supaya apa yang kita kerjain itu kita nggak ngerasa ini adalah beban atau kerjaan ya, tapi memang hobi yang nantinya pasti akan dibayar dengan impas gitu ya, dengan apa yang kita ikhtiarkan. Yang terakhir adalah komitmen dengan kerjaan kita, komitmen dengan tim ya, dengan satu tim, apa yang sudah ya, value-value yang mau kita kita bangun harus benar-benar sama-sama kita jaga. Kurang lebih sama, intinya apalagi kalau mau mulai bisnis, problem utama kan biasanya nggak tahu mau bisnis apa, nggak tahu modal dari apa. Banyak pertanyaan mendasar dari orang mau mulai bisnis. Tadi contohnya terkait ide aja, salah satunya tadi udah dijelaskan. Dari skripsi pun kita bisa membuat suatu ide bisnis dari skripsi. Jadi ide itu bisa datang dari mana aja, asalkan kita emang mau mencari tahu itu. Terus yang kedua masalah dana juga. Dana itu juga bisa dicari. Kita juga awal cuma 250.000 per orang. Kita juga bukan orang yang memang berduit, yang punya modal besar dan lain-lain. Enggak, kita patungan yang dari seadanya, yang emang tabungan kita, tabungan mahasiswa, ya cuma segitu mau diapain. Tapi berkat dari situ kita berusaha untuk mencari jalan. Banyak sumber-sumber dana yang bisa kita dapatkan, kita ikhtiarkan untuk membantu usaha kita. Jadi bisnis itu kendalanya itu bukan dari luar, sebenarnya kendala yang terbesar dari dalam diri kita sendiri. Kita mau nggak ngelakuin itu, kita mau nggak nyari solusinya. Kalau kita fokus di masalahnya ya sampai kapanpun akan ada masalah. Tapi kalau misalkan kita emang fokus di solusinya, pasti akan ada jalan. Jadi ya udah lakuin aja, nggak usah banyak mikir, nggak usah banyak plan, karena plan terbagus adalah ya dieksekusi.